Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Di episode kali ini, kita akan membahas berbagai singkatan-singkatan yang dipakai anak kuliahan atau mahasiswa. Mungkin para pendengar sudah tahu kalau orang Indonesia sangat suka menyingkat-nyingkat kata. Bukan hanya dalam percakapan sehari-hari, tapi juga saat menggunakan bahasa baku, bahasa yang lebih formal. Contohnya, mager, malas gerak. Dalam bahasa baku juga ada singkatan. Contohnya daring, dalam jaringan, artinya kegiatan yang dilakukan online. Ada juga luring, luar jaringan, untuk kegiatan yang dilakukan on-site. Nah, karena orang Indonesia sangat suka menyingkat-nyingkat kata, terkadang cara orang membuat singkatan bisa berbeda-beda. Yuk langsung saja kita dengarkan singkatan-singkatan yang sering dipakai anak kuliahan. Yang pertama, kerja kelompok. Kerja kelompok berarti mengerjakan tugas bersama-sama. Biasanya yang melakukan kerja kelompok tidak hanya anak kuliah, tapi juga anak sekolah. Apakah kamu bisa menebak bagaimana cara menyingkat kerja kelompok? Ada dua cara. Yang pertama, kerkel. Yang kedua, kerkom. Dua-duanya artinya sama, kerja kelompok. Aku melakukan sebuah survei kecil di Instagram. Yang menjawab ada 27 orang. Setelah ditanya, kerkel atau kerkom, 70% orang, 19 orang menjawab kerkom. Dan hanya ada 30% atau 8 orang yang menjawab kerkel. Dua-duanya bisa dipakai. Kata yang kedua, dosen pembimbing. Untuk menyelesaikan kuliah, seorang mahasiswa harus mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Nah, tugas dosen pembimbing adalah memberikan saran, memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi. Apakah kamu bisa menebak singkatan dari dosen pembimbing? Dospem atau dosbing. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, hasil surveinya hampir sama banyak. 44% atau 12 orang menjawab dospem. Sementara itu 56% atau 15 orang memilih dosbing. Aku sendiri lebih sering menggunakan dosbing. Selama aku mengerjakan skripsiku kurang lebih 2 tahun, dosbingku, Bu Titik, sangat baik dan sangat sabar membantu. Kalau Bu Titik dengar podcast ini, terima kasih ya atas bantuan dan bimbingan Bu Titik. Aku bisa menyelesaikan skripsiku tepat waktu.
Kata yang ketiga, salah fokus. Contohnya, kamu seharusnya fokus melihat sesuatu, tapi malah jadinya melihat hal lain yang tidak penting. Salah fokus tidak hanya terjadi pada anak kuliahan. Jadi kata ini bisa digunakan di luar dunia perkuliahan juga ya. Yuk kita dengarkan contohnya. Aku salah fokus. Dosen kita, Pak Tono, pakai celana yang sama ya 3 hari ini. Salah fokus. Apakah kamu bisa menebak cara menyingkatnya? Ada 2, salkus dan salfok. Waktu ditanya, 15% orang, 4 orang menjawab salkus. Jauh lebih banyak yang memilih salfok. Ada 85% atau 23 orang. Walaupun setiap orang punya singkatan yang mereka lebih suka gunakan, yang manapun yang kamu mau pakai, orang Indonesia pasti tetap mengerti. Kerkom, kerkel sama saja. Dospem, dosbing juga sama saja. Salkus, salfok, mungkin salfok tetap lebih sering digunakan ya. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak hal tentang bahasa Indonesia dan singkatan. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi teman Windah di Patreon. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga bagikan podcast ini di media sosialmu, supaya semakin banyak orang yang bisa mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.